Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita ada 5 anggota, yaitu yang pertama ada Solihah, yang kedua ada Nopi Suci Indasari, saya sendiri, yang ketiga ada Sili Ramadanti, yang keempat ada Fahmi Puji Andraini, dan yang kelima ada Siti Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang Women Center Care pada ibu nifas dan ibu menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para dosen sekalian? Mudah-mudahan dalam situasi pandemik seperti ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini saya Seli Ramadanti, anggota dari kelompok 3, mendapatkan tugas untuk mempresentasikan mengenai materi Women Center Care pada ibu nifas dan menyusui. Nah, dalam pembahasannya saya akan membahas mengenai apa sih yang melatar belakangi adanya Women Center Care, lalu apa definisi dari Women Center Care itu sendiri, lalu prinsip-prinsip dalam asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan itu seperti apa, dan bagaimana juga faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalamnya, serta kita akan berlanjut mengenai membahas mengenai konsep dasar nifas itu sendiri dan dukungan bidan dalam pemberian ASI. Untuk itu kita langsung ke pembahasannya. Kali ini pertama saya akan bahas mengenai latar belakang dari Women Center Care. Berbicara mengenai Women Center Care, tentunya berbicara dengan perempuan. Nah, perempuan di sini merupakan makhluk biososial kultural yang utuh dan mempunyai kebutuhan dasar bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Setiap perempuan merupakan pribadi yang mempunyai hak dan kebutuhan serta harapannya masing-masing. Saat ini perempuan itu mempunyai hak dan bisa mengambil tanggung jawab yang besar terhadap kesehatannya sendiri maupun keluarganya. Maksudnya di sini hak dari setiap perempuan itu dapat ditentukan oleh dirinya sendiri. Baik itu dalam memilih dan memutuskan untuk siapa yang dapat memberi asuhan kepadanya dan di mana tempat untuk pemberian asuhan kepadanya. Dapat diakui bahwa wanita saat ini sebagai kelompok penduduk yang mempunyai peran besar bagi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Sebagai pendapat yang dikatakan oleh salah seorang tokoh, dalam hal ini Abu Rami dan Naisbil, itu mengatakan pendapatnya terhadap perempuan itu dapat menggambarkan betapa besarnya peran wanita yang dapat merubah profil dunia. Dengan dasar itulah maka dewasa ini terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia banyak program-program yang dipusatkan kepada wanita itu sendiri. Oleh karena itu, bidan sebagai mitra perempuan dituntut lebih terampil dan dapat mengidentifikasi serta mengambil tindakan yang tepat waktu bila mana terjadi masalah pada wanita. Lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan Women Center Care itu sendiri. Women Center Care adalah asuhan yang berpusat pada wanita. Nah, dalam kebidanan
terpusat pada ibu atau wanita adalah suatu konsep yang mencakup hal-hal yang lebih memfokuskan pada kebutuhan, harapan, dan aspirasi dari masing-masing wanita tersebut. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam asuhan kebidanan yang berpusat pada ibu atau dalam kata lain woman centered care. Yang pertama, memastikan ibu menjadi mitra yang sejajar dalam perencanaan dan pemberian asuhan kebidanan. Lalu yang kedua, mengenali layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Yang ketiga, memberikan informasi pilihan-pilihan yang tersedia selama kehamilan, persalinan, dan periode pasca Natal. Yang keempat, memberikan asuhan yang berkesinambungan pada ibu sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya dengan orang-orang yang peduli untuk mereka. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa faktor yang di sini yang menjadi perhatian bagi seorang pemberi layanan yang berpusat kepada perempuan. Yang pertama itu meliputi pandangan agama, yang kedua status gender, yang ketiga lingkungan tempat tinggal, yang keempat interaksi sosial, yang kelima persepsi masyarakat terhadap fungsi, hak, dan kewajiban reproduksi, yang keenam dukungan dan komitmen politik serta kebijakan pemerintah. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, itu merupakan perhatian utama pada asuhan woman centered care yang dilihat dari sisi faktor budaya dan lingkungan. Ke pembahasan konsep dasar nifas. Masa nifas, seperti yang kita ketahui, adalah masa setelah persalinan, yaitu di mana masa ini akan mengalami pulihnya alat kandungan seperti semula, lamanya itu selama 6 minggu. Merujuk pada tujuan asuhan pada masa nifas, yaitu di mana tujuan ini merupakan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis, melaksanakan screening yang komprehensif tentunya untuk mendeteksi adanya masalah dan mengobati serta merujuk bila terjadi komplikasi baik pada ibu ataupun bayinya. Dan lalu tujuan yang lainnya adalah untuk juga memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat itu seperti apa. Dalam bahasan masa nifas, yaitu kita beralih ke pembahasan mengenai tahapan masa nifas. Tahapan masa nifas sendiri itu dibagi ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah immediate postpartum period. Masa ini adalah masa segera dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Nah, masa ini juga terdapat banyak masalah, misalkan masalah dengan perdarahan atonia uterus. Nah, perdarahan karena atonia uterus sendiri itu merupakan perdarahan di mana rahimnya itu tidak ada kontraksi, makanya bidan di sini harus memeriksakan secara teratur, mulai dari melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pemeriksaan lokeanya, tensi darah, dan suhu. Tahap yang kedua ini adalah early postpartum period, di mana masa ini berlangsung selama dari 24 jam sampai 1 minggu. Nah, pada masa ini juga bidan memastikan evolusi uterus dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan dan lokea tidak berbau busuk, tidak ada peningkatan suhu, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan, serta ibu dapat menyusui bayinya. Yang ketiga selanjutnya adalah late postpartum period. Nah, periode ini itu berlangsung dari mulai masa 1 minggu sampai 6 minggu postpartum. Nah, periode ini bidan juga harus melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari
dan konseling KB tentunya, karena pada masa ini bidan harus sering melakukan asuhan untuk mengkonselingkan tentang rencana dari ibu untuk menggunakan kontrasepsi apa, dan supaya melakukan anjuran untuk ber-KB. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep masa nifas sampai dengan tahapan masa nifas. Untuk selanjutnya ada satu materi lagi mengenai pemberian ASI yang akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Siti Fatimah Alawiyah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita beralih untuk pembahasan selanjutnya mengenai pemberian ASI oleh Siti Fatimah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Alawiyah dari kelompok 3 akan membahas tentang woman care pada ibu menyusui, yang mana kita ketahui bahwa woman center care ini merupakan suatu konsep yang mencakup hal-hal dan memfokuskan pada kebutuhan ibu itu sendiri. Adapun pembentukan dari air susu itu ada dua refleks yang membantu dalam pembentukan atau pengeluaran ASI. Yang pertama adalah refleks prolaktin, yang kedua adalah refleks letdown. Refleks prolaktin ini yaitu kadar estrogen dan progesteron itu menurun, ditambah lagi dengan adanya isapan bayi yang merangsang puting dan yang akan merangsang ujung-ujung saraf sensorik yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Yang kedua adalah refleks letdown, di mana dengan dibentuknya hormon prolaktin ini, rangsangan yang berasal dari isapan bayi akan dilanjut ke neurohipofis yang kemudian dikeluarkan oleh oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini akan menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus sehingga terjadi involusi dari organ tersebut. Selanjutnya ada pun pemeliharaan pengeluaran air susu, yaitu di mana hubungan antara hipotalamus dan hipofis akan mengatur kadar prolaktin dan oksitosin dalam darah. Hormon-hormon ini sangat perlu untuk pengeluaran dan pemeliharaan penyediaan air susu ibu. Proses menyusui memerlukan pembuatan pengeluaran air susu dari alveoli ke sistem duktus. Bila duktus tidak dikeluarkan akan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi darah kapiler yang menyebabkan terlambatnya proses menyusui. Adapun berkurangnya rangsangan menyusui oleh bayi misalnya, itu pun akan mengurangi frekuensi isapan yang kurang, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita sebagai bidan agar pemberian ASI ini maksimal? Yaitu ada yakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang cukup dari payudara ibu sendiri. Kemudian bantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu mempunyai bayinya sendiri. Itu memotivasi dari keluarganya, dari suaminya, atau dari lingkungannya. Kemudian ajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu. Nah, banyak sekali di luar sana yang ada beberapa masalah dari payudaranya, mau itu bengkak, mastitis, kemudian abses. Nah, itu mungkin ada yang kurang dari beberapa cara merawat payudara, posisi pemberian ASI serta perawatan payudara itu sendiri. Kemudian bantu ibu pada waktu pertama kali memberikan ASI. Biasanya setelah melahirkan, nanti bidan itu memberikan konseling tentang bagaimana cara merawat payudara, memberikan ASI, dan posisi yang benar ketika memberikan ASI. Adapun beberapa macam posisi pemberian ASI nanti bisa dilihat di gambar atau PowerPoint. Nah, untuk kesimpulannya dari Women Center Care, yaitu asuhan kesehatan yang berpusat pada wanita dalam kebidanan terpusat pada wanita, di mana suatu konsep yang mencakup hal-hal yang lebih memfokuskan tadi ya kepada kebutuhan, harapan, aspirasi masing-masing dari wanita tersebut di lingkungan sosial dan kebutuhan institusi atau profesi tersebut atau yang terkait.
Nah, adapun Women Center Care ini sangat sesuai dengan keinginan ICM, yaitu International Confederation of Midwifery, yang tertuang dalam visinya, yaitu yang pertama, bidan memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan tersebut. Yang kedua, bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dan memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Ketiga, bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa depan mendatang, termasuk pelayanan kesehatan utama. Yang keempat, bidan bekerja sama dengan wanita dan memperbaiki asuhan sesuai dengan harapan wanita. Karena banyak sekali setelah ibu nifas ini, yaitu fase dimana dia ada perubahan fisiologis, kemudian ada kecenderungan ketakutan gitu ya. Kemudian yang tadi ada beberapa kendala dari proses menyusui, merawat bayi itu sendiri, kemudian merawat payudara sendiri, bahkan mungkin merawat dirinya sendiri. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.